Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam Lilin Pengharapan. Pembacaan Alkitab kita menurut Injil Matius 3 ayat 1-3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Jemaat Tuhan yang terkasih, pada suatu hari kita mendapatkan sebuah kabar bahwa akan ada orang-orang yang bertamu ke rumah kita. Orang-orang yang bertamu ini adalah orang-orang yang penting di dalam kehidupan kita dan sudah lama tidak berjumpa. Orang-orang yang akan bertamu ini adalah teman-teman lama kita dan juga saudara-saudara kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita tahu orang-orang yang kita kasihi ini yang sudah lama tidak berjumpa dengan kita akan datang? Dan apa saja yang akan kita lakukan? Tentu perasaan kita akan bersuka cita. Kita terus menanti-nanti kedatangan dari tamu-tamu kita ini sambil penuh dengan perasaan senang dan juga sukacita. Dan tentu kita pun akan melakukan persiapan yang terbaik. Kita akan menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan dari tamu-tamu kita. Kita pun akan membersihkan rumah kita dan juga menyuguhkan hidangan yang terenak untuk orang-orang yang akan bertamu di rumah kita. Kita akan terus menanti-nantikan dengan penuh sukacita dan juga melakukan persiapan yang terbaik untuk menyambut tamu kita tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini pun kita sedang berada di masa-masa penantian. Kita menanti-nantikan. Kita masuk di dalam masa-masa Advent. Lalu, bagaimana dengan keadaan kita saat ini di masa-masa Advent? Ketika kita akan menyambut kehadiran dari Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Apakah kita akan melakukan persiapan yang sama? Apakah kita akan mempersiapkan segala yang terbaik? Menyiapkan hati kita, menyambut kelahirannya, agar makna Natal yakni rasa sukacita dan damai tetap hidup di dalam hati kita dan tetap dirasakan meskipun saat ini kita berada di tengah-tengah situasi yang sulit dan sangat terbatas. Menyiapkan diri kita dengan terus melakukan pertobatan, membersihkan diri kita dan sikap kita agar kelak kita tak bercacat celah saat menyambut kehadirannya. Seturut dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan juga ia berseru-seru mengenai pesan pertobatan dalam menyambut kehadiran Tuhan Sang Mesias. Apakah kita juga melakukan persiapan tersebut? Bapak Ibu, saat kita akan menerima tamu saja, kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi ketika kita mau menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Mampukah kita mempersiapkan diri kita untuk lebih baik lagi? Meskipun Natal tahun ini kita hanya merayakan di rumah saja, kita berada dalam situasi yang terbatas. Namun mari ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, tetap persiapkan yang terbaik. Yohanes Pembaptis berseru-seru dan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kita pun harus mempersiapkan diri dan hati kita menyambut kehadiran Tuhan. Persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya dengan sikap hati yang penuh kerinduan dan juga sukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam hati kita.
Persiapkanlah diri dengan rendah hati di hadapan Tuhan, dengan terus memperbaharui diri kita, bertobat, dan selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya hingga kedatangannya kembali. Selamat terus mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Tuhan. Bukalah hati kita agar Kristus pun senantiasa tetap tinggal diam dan hidup di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Kehadiran-Mu ya Tuhan sungguh kami nanti-nantikan. Engkaulah sumber damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan di masa-masa Advent pada saat ini untuk dapat terus menanti-nantikan Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Kami menantikan Engkau dan mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya untuk menyambut kehadiran-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau pun terus berkenan untuk tetap tinggal diam dan hidup di dalam hati kami, sehingga di dalam kehidupan kami pun dapat terus memancarkan cinta dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa.